Welcome back to Sekolah Minggu di Udara. Bareng Kak Desi dan Kak Kesya. Apa kabar teman-teman? Pasti semuanya dalam keadaan yang baik ya. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kak Kesya, Iya. kita nggak berasa ya, bentar lagi kita mau Natalan loh. Iya bener banget Kak Desi. Kira-kira ada acara apa aja tuh? Wah, apa aja ya, yang pastinya ada banyak acaranya. Betul. Dan teman-teman harus perhatikan video pengumuman tentang Natal yang akan ditampilkan nanti selesai ibadah sekolah minggu di Udara. Jadi perhatikan pengumumannya baik-baik ya. Siap. Oke, sekarang kita Mau mulai ibadah dulu ya. Iya, betul banget. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kak Kesya akan pimpin kita dalam doa. Oke, yuk teman-teman semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Yang semangat ya teman-teman. Semangat. Shalom teman-teman, kita mau menyanyikan pujian ini bersama-sama ya, dengan semangat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Satu lagi, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Yeay, puji Tuhan. Teman-teman, kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Shalom teman-teman Champion Kids. Bertemu lagi dalam Sekolah Minggu di Udara. Kali ini bersama Kak Vita. Dan saatnya kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Teman-teman buka hati lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan ya.
Yuk kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan buat kami semua. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan dengan baik ya Bapa. Tolonglah Tuhan, ajari kami supaya kami semakin lebih mengenal apa isi hati Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Teruslah pimpin hidup kami, tolonglah hidup kami, berkatilah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, puji nama Tuhan. Kak Vita tanya dulu nih ya, pernahkah teman-teman melihat atau memiliki rumah yang indah dan megah? Wah, mungkin ada teman-teman yang saat ini sedang memiliki rumah yang indah dan megah ya. Atau mungkin teman-teman pernah melihat ya sebuah rumah yang indah dan megah. Nah, sekarang coba teman-teman pikirkan rumah yang indah dan megah untuk tempat kediaman Allah. Seperti apa ya? Mungkin pikiran kita terlalu kecil ya teman-teman untuk bisa memikirkannya. Bagaimana ya rumah yang indah dan megah untuk Allah kita yang luar biasa, yang maha besar, yang maha kuasa, yang mungkin kita juga tidak bisa melihat keberadaan Allah ya. Tapi bagaimana kita bisa membayangkan, bagaimana kita bisa memikirkan ya rumah yang indah dan megah untuk Allah kita. Nah teman-teman, kita mau sama-sama dengar cerita firman Tuhan berikut ini. Oke? Judul dari cerita firman Tuhan ini adalah membangun rumah untuk Tuhan. Ya, ceritanya terambil dari Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Teman-teman bisa baca keseluruhan ayatnya ya. Oke. Nah, suatu kali Allah berkata kepada bangsa Israel agar bangsa Israel membuatkan rumah yang indah dan megah, tempat di mana Allah bisa berdiam atau tinggal di tengah-tengah mereka, teman-teman. Wah, Musa berpikir nih dalam hatinya, rumah yang indah dan megah yang bagaimana yang harus aku buat untuk tempat di mana Allah bisa tinggal di tengah-tengah umat Israel. Ya. Wah, sebenarnya Musa itu tidak perlu bingung memikirkan rumah tempat kediaman Allah, teman-teman. Karena Allah telah memiliki rencana yang tepat untuk pembuatan rumah tempat kediamannya. Karena Allah telah memberitahukan kepada Musa apa yang menjadi rencana pembangunan bagi rumahnya. Wah, jadi sebetulnya Musa nggak perlu pusing-pusing lagi memikirkannya, teman-teman. Karena Allah sudah terlebih dahulu menyampaikan apa yang menjadi rencananya kepada Musa untuk membangun tempat di mana Allah akan berdiam di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, Allah memberitahukan kepada Musa, Allah menginstruksikan kepada Musa apa yang Allah inginkan agar bangsa Israel lakukan, teman-teman. Nah, Musa mendengarnya dan Musa berkata, baik Tuhan ya. Terus Musa menyampaikannya kepada bangsa Israel ya, apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Wah, bangsa Israel sangat bersemangat, teman-teman, ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Musa. Ya, ketika mereka mendengar berita tersebut, mereka langsung merespon dengan sangat baik, teman-teman. Ya, mereka berkata satu dengan yang lain, atau ada yang berkata begini, kami siap membantu pembangunan rumah bagi tempat tinggal Allah, gitu ya. Kami siap, ayo. Pasti rumah tersebut adalah rumah yang sangat hebat, kata yang lainnya. Ya, kemudian ada lagi yang berkata, saya akan memberikan apa saja yang saya miliki untuk pembangunan rumah Tuhan. Wah, luar biasa ya. Kemudian Musa membacakan daftar keperluan yang diperlukan untuk membangun rumah Tuhan tersebut, teman-teman, kepada bangsa Israel. Lalu ada seorang bapak yang berkata seperti ini. Wah, rupanya bapak ini memiliki harta yang cukup banyak ya, dan dia berkata, saya akan menyumbangkan emas dan perak yang saya miliki
untuk pembangunan rumah Tuhan. Wah, hebat bapaknya ini ya. Kemudian disusul lagi oleh seorang bapak yang lain yang berkata, saya akan menyumbang tembaga untuk pembangunan rumah Tuhan. Wah, yang kaum ibu ya, kaum wanita juga tidak mau kalah teman-teman ya. Ketika mereka mendengar apa yang Musa katakan, apa yang dibacakan oleh Musa mengenai daftar keperluan pembangunan rumah Allah, langsung mereka berespon ya. Salah satu wanita ini berkata, saya siap menjahit gorden ungu. Tahu ya gorden? Hordeng buat jendela itu ya, kayak kain buat jendela itu ya, gorden ya. Kemudian juga untuk atap-atap tenda ya, yang terbuat dari bulu-bulu kambing. Jadi mereka siap ya untuk menjahit, untuk merangkai ya, untuk menyiapkan untuk gordennya, untuk atap-atap tenda seperti itu. Ya, ada juga yang siap untuk menyumbangkan tenaga ya, bahkan keterampilan mereka teman-teman ya. Apapun yang mereka bisa lakukan, yang mereka miliki, mereka mau sumbangkan semuanya untuk pembangunan rumah Allah. Wah, luar biasa banget ya teman-teman ya. Karena mereka tahu ya bahwa rumah Tuhan ini memerlukan banyak sekali tenaga ya, banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun rumah Allah tersebut ya. Nah, ada wanita lain juga berkata seperti ini, saya pandai menjahit loh. Ya, jadi saya akan membuatkan penutup tabir dan tirai dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Ya, ada wanita lain yang juga berkata, ya, saya bisa membuat bordiran kerup ya atau malaikat pada tirai tersebut. Wah, dia pandai membordir teman-teman ya. Nah, Musa mendengar semua yang dikatakan oleh ibu-ibu ini, oleh semua kaum wanita ini ya. Wah, Musa senang sekali ya. Musa sangat senang karena apa? Karena semua dari bangsa Israel ini merespon dengan sangat baik. Ya, mereka sangat senang sekali ketika mereka mau memberikan atau menyumbang untuk pembangunan rumah Tuhan. Ya, Musa berkata, saya senang kalian semua dengan senang hati mau menyumbang. Tapi kita harus menunggu sampai Allah memberitahukan bagaimana kita menggunakan keterampilan kita, ya, kata Musa. Setelah Musa memberitahukan bangsa Israel bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, segera mereka kembali ke tenda mereka. Ya, mereka kembali, kemudian mereka mengambil barang-barang yang mereka punya, teman-teman, seperti emas, perak, tembaga, semua barang-barang yang mereka miliki. Mereka bawa semuanya kepada Musa. Wow, ya. Mereka melakukannya dengan suka hati, ya. Mereka sangat senang karena mereka mau menyukakan hati Tuhan. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Terus ada juga yang menganyam rambut-rambut kambing ya untuk dijadikan kain ya, mungkin bulu kambing ya dijadikan kain. Lalu kata seorang ibu yang yang terampil dalam melakukan tersebut, dia berkata, ya, saya akan menganyamnya, ya, saya jago menganyam, katanya seperti itu. Wah, ada beberapa orang yang membawa batu-batu akik, teman-teman, ya, atau batu-batu permata, ya, untuk menjadi hiasan baju imam. Wah, ternyata baju imam itu penuh dengan hiasan batu-batu permata. Ya, yang lain membawa minyak untuk lampu yang harus terus menyala dalam rumah Tuhan. Ya, minyak yang mengeluarkan bau yang harum ya teman-teman ya. Nah, sebagian bapak-bapak ada yang menyumbang kayu penaga yang kuat seperti kayu jati ya. Tahu ya kayu jati ya teman-teman ya. Nah, untuk membuat tiang-tiang tenda ya, dan untuk peralatan bagi rumah Tuhan ya. Nah, Musa berkata kepada bangsa Israel, Allah telah memilih Bezaliel. Siapa? Bezaliel. Agak sulit ya, coba diulangi. Bezaliel. Jadi Musa berkata nih kepada bangsa Israel, Allah telah memilih Bezaliel sebagai pemimpin pembangunan rumah Tuhan ya. Jadi Allah memilih Bezaliel sebagai pemimpin pembangunan rumah Tuhan. Bezaliel mempunyai beberapa keterampilan teman-teman ya dalam pertukangan
ya, dalam mendesain atau membuat model dari jubah yang dipakai oleh para imam, dan ia juga pintar dalam membordir. Wah, hebat. Bezalel dan beberapa teman dipilih dari bangsa Israel untuk membantunya membangun rumah Tuhan, ya. Musa memberikan semua perlengkapan yang telah disumbangkan oleh bangsa Israel untuk membangun rumah Tuhan, teman-teman. Ternyata sumbangan-sumbangan yang diberikan bangsa Israel sangat banyak sekali, ya, sampai Musa harus menyuruh mereka untuk berhenti, ya, karena keperluan pembangunan rumah Tuhan sudah lebih dari cukup, ya. Sampai Musa bilang, "Sudah cukup, 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 cukup," karena banyak sekali, ya, pemberian dari semua bangsa Israel, ya, banyak sekali. Puji nama Tuhan, ya. Musa bersyukur kepada Tuhan karena Musa melihat kerelaan hati bangsa Israel, ya, dalam menyumbangkan milik mereka untuk pembangunan rumah Tuhan. Hati Tuhan juga disenangkan melihat kerelaan hati dari umatnya. Puji nama Tuhan. Nah, teman-teman, pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita firman Tuhan kali ini adalah kita melihat, ya, bangsa Israel ini telah menjadi teladan yang indah, ya, dalam hal memberi bagi pekerjaan Tuhan. Wah, rupanya bangsa Israel ini bukan terkenal karena bersungut-sungut saja loh, teman-teman, tapi ternyata mereka juga suka memberi loh, memberi bagi pekerjaan Tuhan. Nah, teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama, ya. Teman-teman juga bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin teman-teman bilang, "Aku kan masih kecil, Kak. Aku mah masih bocil, aku bisa beri apa?" Wah, banyak loh, teman-teman, ya. Teman-teman bisa juga memberi untuk pekerjaan Tuhan. Contohnya di CK. Teman-teman bisa memberi dalam bentuk persembahan, ya kan? Ya, persembahan itu diperuntukkan bagi pekerjaan Tuhan, ya, terutama bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita, ya, teman-teman, ya. Kalau di CK, ya, diperuntukkan untuk gereja kita juga, misalnya untuk membayar listrik, membayar air, bahkan juga membayar tempat kita, ya, cicilan gedung kita, ya kan? Nah, teman-teman mungkin bilang, "Ya, aku nggak punya duit, Kak." Ya, kalau kasih persembahan dari mama dan papa, ya kan? Tapi teman-teman mungkin juga ada uang jajan, ya kan? Teman-teman bisa sisihkan dari uang jajan kalian. Bisa nanti hari Minggunya dikasih untuk persembahan, tapi itu dari kalian, ya, dari uang jajan kalian yang kalian sisihkan. Tapi kalian mau berikan untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk persembahan, ya, di CK seperti itu. Atau mungkin kalian punya barang-barang yang di rumah tidak dipakai, tapi bisa dipakai misalnya di CK seperti alat tulis, seperti itu, ya. Atau barang-barang lain yang bisa digunakan lagi untuk teman-temannya, ya kan? Kalian bisa bawa juga ke CK. Atau mungkin kalian berkata, "Ah, Kak, aku bisanya kasih tenaga." Wah, misalnya bantu Kak Vita nih angkat bangku-bangku ketika mau ibadah. Wah, hebat, itu juga luar biasa, ya. Atau, "Kak, aku bisanya jadi worship leader." Wah, keren. Jadi singer. Wah, aku doa aja deh, Kak. Wah, itu sudah hebat, luar biasa. Semua bisa teman-teman lakukan untuk membantu pelayanan yang ada di CK, ya. Oke, teman-teman, ya. Teman-teman bisa loh, ya, memberi juga untuk pekerjaan Tuhan. Apapun yang kalian bisa beri, berilah, ya, dengan kasih yang terbaik, ya. Karena apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, yang kita beri semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berilah dengan sukacita. Amin. Amin. Nah, mulailah dari sekarang teman-teman setia untuk memberikan hal-hal yang kecil bagi pekerjaan Tuhan, ya. Sehingga mungkin kalau kalian nanti sudah besar, ya, mungkin kalian akan diminta untuk menyumbangkan hal yang besar, gitu kan. Nah, itu tidak sukar lagi buat kalian karena kalian sudah terbiasa untuk memberikan, ya. Memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Oke, siapa di sini yang mau memberi bagi pekerjaan Tuhan? Angkat tangan, angkat tangan.
Oke ya. Kita mau terus belajar untuk memberikan yang terbaik ya teman-teman ya dalam segala hal yang kita buat dan kita kerjakan. Amin. Amin. Semua siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini? Siap? Siap Kak. Sip. Mantap. Puji nama Tuhan. Oke. Nah, ayat hafalannya kita sama-sama hafal ya. Oke, dari Keluaran 25 ayat 8a ya. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Oke, ulang lagi. Keluaran 25 ayat 8a. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Ya. Oke. Karena ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober, kita mau sama-sama juga mengucapkan happy birthday untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan ini ya. Happy birthday Fator dan Vino. Happy birthday Grace. Happy birthday Nicholas. Hai Nicholas, happy birthday. Happy birthday Yani Sing. Happy birthday Nichelle. Dan semua teman-teman yang mungkin berulang tahun di bulan Oktober, happy birthday ya. Wish you all the best. God bless you all. Yeah. Oke teman-teman. Yuk. Kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami pelajari. Tolonglah kami Tuhan untuk kami boleh memiliki hati untuk memberi ya Bapa bagi pekerjaan Tuhan. Ya Bapa, mungkin apa yang kami miliki, apa yang kami punya mungkin masih kecil atau mungkin kami tidak memiliki banyak hal Tuhan, tapi kami mau belajar untuk memberi dari apa yang ada, dari apa yang kami miliki. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang sungguh-sungguh Tuhan, untuk kami bisa memberi dengan suka hati, dengan memberi dengan sukacita, untuk semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan terus memberkati kehidupan mereka. Pakailah Tuhan kehidupan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga orang tua mereka di dalam setiap pekerjaan, usaha, pelayanan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Oktober ini Tuhan. Engkau akan memberkati untuk Grace, untuk Nicholas, untuk Nichelle ya Bapa. Bahkan mungkin teman-teman kami yang lain Tuhan yang tidak disebutkan namanya, tapi mereka berulang tahun di bulan ini ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Segala berkat, kesehatan, kepandaian, hikmat yang daripada Tuhan, penuh pengenalan akan Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan, lebih lagi terus bersandar dan terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan akan selalu tercurah atas setiap anak-anak-Mu ini. Berkati Tuhan, berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Oke teman-teman, ibadah kita sampai di sini. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Happy Blessed Sunday. God bless you. Bye-bye. Shalom. Shalom teman-teman. Natal sudah tiba. Yuk join dalam acara Natal Champion Kids hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 jam 4 sore di Auditorium CCC dengan tema Kasih kepada Tuhan dan Sesama. Banyak acara seru loh teman-teman. Ada panggung boneka, perform dari teman-teman Champion Kids, dan momen berbagi kasih dengan anak panti asuhan perapatan. Siapkan baju Natal terbaikmu ya. So, pastikan teman-teman hadir. Ditunggu ya teman-teman. God bless you.